Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Riwayat hidup para waliullah, biasanya disebut dengan manaqib. Baiklah, kita langsung saja membahas manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang karomah beliau ketika lahir. Kita bahas nasab silsilah beliau terlebih dahulu. Syekh Abdul Qadir Jailani, putra, Sayyid Abu Sholeh Janaki Dosti, putra, Sayyid Abdullah, putra, Sayyid Yahya Az-Zahid, putra, Sayyid Muhammad, putra, Sayyid Daud, putra, Sayyid Musa Asani, putra, Sayyid Musa Al-Jun, putra, Sayyid Abdullah Al-Mahdi, putra, Sayyid Hasan Al-Musana, putra, Sayyidina Ali Karomallahu Wajhah, wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab di atas berasal dari jalur ayahnya. Sekarang nasab beliau dari jalur ibunya. Syekh Abdul Qadir Jailani, putra Ummul Khair Ummatul Jabbar Fatimah. Putra, Sayyid Abdullah As-Sumini, putra, Abu Jamaluddin Sayyid Muhammad. Putra Imam Sayyid Mahmud, putra, Sayyid Thohir, putra Imam Sayyid Ato, putra, Sayyid Kamaluddin Isa, putra, Sayyid Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Imam Sayyid Ali Ridho, putra Imam Sayyid Jafar Shodiq, putra Imam Sayyid Muhammad Al-Bakir, putra Imam Sayyid Zainal Abidin, putra, Sayyid Abdillah Al-Husain, putra, Sayyidina Ali Karomallahu Wajhah, wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melihat nasab di atas, Syekh Abdul Qadir Jailani bernasab Hasani sekaligus Husaini. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan di kota Naif Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan, adapun tahunnya yaitu 470 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir, tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1166 Masehi. Beliau wafat pada usia 91 tahun, kemudian dimakamkan di kota Baghdad, Irak. Sekarang kita membahas karomah beliau ketika waktu lahir. Sebelum beliau lahir, ayahnya yaitu Sayyid Abi Sholeh Musa Janaki Dosti, beliau bermimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi diiringi oleh para sahabat, para imam mujtahidin, serta para wali lainnya. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, "Wahai Sayyid Abi Sholeh Janaki, kamu akan diberi putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putramu nanti akan mendapat kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana aku mendapat kedudukan di atas para nabi semuanya. Anakmu akan menjadi kesayanganku dan juga kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan selanjutnya diceritakan, setelah kunjungan Kanjeng Nabi, selanjutnya para nabi lain pun hadir dalam mimpinya. Para nabi itu memberi kabar, bahwa nanti Syekh Abdul Qadir akan menjadi rajanya para wali Allah. Setelah beliau lahir yaitu pada siang hari pada bulan Ramadan, beliau menolak untuk menyusu pada ibunya. Baru menyusu ketika sudah waktu berbuka puasa tiba. Ketika waktu lahir terlihat di belakang pundak Syekh Abdul Qadir, tampak bekas telapak kaki Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ibunya mengandung Syekh Abdul Qadir, ibunya berusia 60 tahun, ini juga merupakan suatu karomah yang luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mewarisi akhlak Kanjeng Nabi Muhammad, wajahnya tampan, setampan Kanjeng Nabi Yusuf, sifat kebenarannya, mewarisi Sayyidina Abu Bakar As-Shodiq. Keadilannya mewarisi adil Sayyidina Umar bin Khattab. Kesabarannya mewarisi sabar Sayyidina Utsman bin Affan, dan watak keberaniannya serta kegagahannya, mewarisi Sayyidina Ali Karomallahu Wajhah. Itulah karomah Syekh Abdul Qadir ketika beliau dilahirkan. Sekarang kita akan membahas secara lengkap tentang tanda telapak kaki Kanjeng Nabi pada pundak beliau. Riwayat ini berdasarkan kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan oleh Syekh Rashidin Al-Junaidi, beliau bercerita, pada malam Isra Miraj, malaikat datang menghadap Kanjeng Nabi Muhammad, sambil membawa buraq. Ketika menghadap Kanjeng Nabi, tampak sekali kaki buraq bercahaya, cahayanya seperti bulan, dan telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buraq dihadapkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, buraq itu sangat bahagia, ia tidak bisa diam dan kakinya bergoyang-goyang.
Melihat Buraq seperti itu, Kanjeng Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada Buraq, "Wahai Buraq, kenapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk menjadi tungganganku?" Lantas Buraq menjawab, "Ya Rasulullah, demi nyawa ini yang menjadi penebusnya, sesungguhnya aku tidak menolak, namun sebelumnya, sebelum aku menjadi tunggangan Tuan, ada satu permohonanku ya Rasulullah. Permohonanku adalah ketika suatu saat nanti, engkau ya Rasulullah, akan memasuki surganya Allah. Jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri, yang menjadi tunggangannya." Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, "Baiklah Buraq, permintaanmu aku kabulkan." Selanjutnya Buraq kembali mengajukan permohonan kepada Kanjeng Nabi. "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan engkau yang mulia memegang pundakku, untuk sebagai tanda bukti nanti pada hari kiamat." Kemudian oleh Kanjeng Nabi, dipeganglah pundak Buraq itu. Ketika tangan Nabi memegang pundak Buraq, Buraq itu sangat bahagia dan sangat bergembira, karena rasa bahagia yang bergejolak itu, tubuh atau jasad Buraq tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi, ketinggiannya sekitar 40 hasta. Ketika melihat Buraq menjadi tinggi, kemudian Kanjeng Nabi mencari tangga untuk bisa menunggangi Buraq. Kemudian diceritakan selanjutnya, datanglah ruhnya Gausil Azam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ruh Syekh Abdul Qadir berkata, "Ya Rasulullah, silahkan pundakku menjadi tangga." Kemudian Kanjeng Nabi memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak para waliullah." Demikianlah riwayat tentang telapak kaki Kanjeng Nabi Muhammad menginjak pundak ruh Syekh Abdul Qadir. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan, Syekh Abi Ali Al-Hasan As-Siri, beliau bercerita, pada periode ke-6 sebelum kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir, semua para alim ulama membicarakan tentang keagungan, serta pangkat Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa beliau akan menginjak pundak para waliullah. Cerita Syekh Abi Ali Al-Hasan As-Siri ini, sekitar 300 tahun sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani lahir. Pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan sejarah atau manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.